tahan. menilai, dengarkan dulu. Halo, Nggak, sebutkan, sebutkan. Sebutkan sok taunya saya, sebutkan sok taunya saya oleh Anda sehingga mengatakan saya ini bukan level Anda, nilai saya minus. Tadi sudah banyak yang mendengarkan, ini direkam juga. Sebutkan, Gini, sebutkan. yang pasti gini. Sebutkan. Dengar. Enggak, jangan bunyi dulu, jangan bunyi. Anda itu orang akademis loh, lebih dosen loh. pintar kau dari saya mengenai Kristen, mengenai Alkitab. Kali pintar itu bidang saya. Ya itu klaim Anda, silahkan. Itu klaim Anda silahkan. Itu klaim Anda silahkan loh. Itu ya, saya hargai, silahkan. Dan saya tidak pernah mengaku itu bidang saya. Dengerin ya. Dan saya tidak pernah mengaku saya lebih pintar dari Anda. Saya tidak pernah mengaku itu. Aku dengar kau. Bilang aja di situ. Dan saya tidak pernah mengaku saya lebih pintar dari Anda. Saya tidak pernah mengaku. Oke? Karena kita lagi diskusi. Nah, Anda katakan nilai saya minus, saya salah. Coba yang mana sebutkan. Anda jangan bunyi, Anda jangan bicara kalau Anda tidak menunjukkan data yang saya sampaikan. Anda jangan bicara, Anda jangan bicara. Anda jangan bicara. Iya, benar, tong kosong nyaring bunyinya. Sosokan lo bangga dengan gelar lo apa kayak gini. Nggak ada kualitas sama sekali kau. Nggak ada kualitasnya sama sekali. Sorry ya. Saya sudah katakan dari tadi, oke, saya terima. Mau dibilang apapun kau katakan ke saya tidak ada masalah. Karena saya fokusnya bukan nyerang pribadi, bukan. Pak, kalau Bapak dosen S2 sekarang barusan nanya, siapa yang menurunkan Anda? Saya bilang saya. Saya yang menurunkan dan ini mukanya ada ya. Kenapa saya turunkan? Mohon maaf. Level tukang bersih-bersih lagi di masjid pun Anda nggak ada itu. Anda itu menjustifikasi orang, mengatakan nggak ada nilai, tapi saya minta buktikan di mana. Anda nggak bisa jawab. Bangga dengan gelar ngomong berkali-kali gitu loh. Ngapain saya debat dengan orang kayak gini? Dan saya minta kembali ke poin, Anda nggak mau gitu ya. Saya mohon izin kepada Pak dosen yang mengaku gelar S2, Anda turun di bawah mungkin lebih layak menjadi penyimak ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya sudah berdiskusi. Oke? Terima kasih gitu ya. Lanjut. Gila pangkat Ustadz, dikiranya bukan S2 dengan terus ke saya pribadi, dan saya tidak keberatan pribadi saya diserang, tidak ada masalah itu. Cuman saya ingin tahu aja, kan mulutnya perlu dipertanggungjawabkan ucapannya. Kesalahan saya di mana tadi? Orang diskusi aja baru mulai, justru tadi yang berantem itu malah Oten sama Oten. Kan lucu di sini. Ya, oke. Lanjut, mohon maaf ya kalau tadi saya potong biar tidak melebar kemana-mana. Ya mohon maaf juga host Pak Arif. Mohon maaf saya turunkan karena apa? Karena hanya mengundang emosi nanti. Ya, nggak ada akhirnya. Saya ngajak kembali ke materi, kita diskusi. Nggak apa-apa, karena kalau saya membela diri tentang pribadi saya, nanti nggak akan kembali ke substansi pembahasan gitu. Nggak apa-apa, silakan urusan itu. Makanya saya minta, ya udah buktikan kesalahan saya tadi yang mana. Orang diskusi aja baru mulai, kan gitu. Oke, ya gitu ya. Lanjut. Gila pangkat, gila gelar, Masya Allah. Mendingan ya diskusi dengan Pak Toko Mentari, Pak Otak Merdeka, Abangku Nasi Padang ini, yang juga sama-sama Kristennya. Walaupun bukan dosen seumpamanya, ya lebih mulia beliau-beliaunya. Waduh, gila pangkat. Pangkatnya dipamerin lagi. Emang dikira kita bukan S2? Alah. Silakan Pak Otak Merdeka dulu ya. Pak Otak Merdeka. Dibuka mionya, Pak Otak Merdeka. Iya. Ya, silakan. Mendingan diskusi seperti ini aja, bersahaja. Kalau di room seperti ini ditampilkan detailnya, kayaknya mau mengintimidasi lawan bicara ya. Iya, seolah-olah kita itu ada di bawah gitu. Waduh, nggak ada levelnya katanya. Repot orang seperti itu. Biasanya tak terlawan, egonya setinggi langit. Kalau saya sih ya ngadepin yang kayak gitu sih seneng-seneng aja, biarin aja dia bangga dengan gelarnya, bangga dengan ilmunya, kesombongannya sebagainya. Tapi ingat, kita ke pembuktian sekarang. Siap nggak ke materi yang mau kita bahas? Kalau dia nggak mau ke materi, artinya ya cuman pansos doang gitu loh.
Makanya tadi saya minta, coba yang mana coba? Dia bilang semua. Loh, kok jadi semua? Semua itu yang mana? Contohin. Kan lucu namanya. Padahal tadi justru yang beda pendapat itu malah dia sama Bu Mauli tadi. Sesama Yang beda Kristennya. pendapat itu sesama Kristennya. Kok malah jadi saya yang diserang? Kan lucu. Lucu lah, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Lanjut aja mungkin, silakan. Ya, lanjutkan silakan Bang Kota Merdeka. Salah satu teman saya yang juga sering ke sini Ustaz ini. Silakan Bang Kota Merdeka, Kristen juga. Atau Bang Toko Iya, Mentari tadi- gimana? Kenapa? Tentang apa sih tadi? Ribut-ribut tentang apa sih tadi? Penasaran. Ya nggak saya. tahu lah, nggak ada, belum masuk Belum ke materi. ada, belum ada ke materi, belum Cuma dia ada. menjustice, merendahkan pihak lain. Waduh. Oh. Iya, kalau udah pamer titel biasanya agak lain itu orangnya. Ya, itu gila pangkat itu. Masyarakat ya apa salah satu orang yang anome kalau dalam Iya, bahasa ilmiahnya ini. Kalau di kampus sih nggak masalah, justru harus ya kan, di kampus, di dunia pendidikan itu memang tempatnya. Tapi kalau di sini kan itu udah agak lain tuh orangnya. Mungkin repot pasti orang kayak gitu. Ya silakan Ustaz Alif kalau mau masuk ke ranah diskusi Ustaz. Ustaz Alif bikin emosi terus. Enggak loh, yang emosi itu dia. Saya turunin aja, saya bilang maaf kok, enggak emosi, aman dengan saya mah. Ya tapi yang dosennya tadi ya jangan kepancing emosi, paling gitu ya. Ya cuma tadi itu ada narasi dari teman Kristen membahas tentang Yesus dan Nabi Isa, kan gitu. Bahwa dikatakan sosok yang sama. Ada teman Kristen yang lain menanggapi sosok yang berbeda, kan gitu. Oh ya udah, sebelum kita maju lanjut diskusi, kalian berdamai dulu. Mau pakai yang sama atau berbeda? Kalau kami mau dikatakan sama, ayo. Mau dikatakan berbeda juga, ayo. Kami nggak pusing hal itu, gitu. Jadi sudah memang kebiasaan sih teman-teman Kristen nggak mau akur kalau di atas gitu. Makanya, tapi yang anehnya begitu nanti masuk dia malah menyalahkan kami yang Muslim, itu yang lucunya. Kenapa saya katakan ketika ada yang mengatakan berbeda, ya memang dikisahkan di dalam Al-Quran ketika peristiwa penyaliban. Dalam peristiwa penyaliban, umat Islam punya prinsip iman, umat Kristen punya prinsip iman. Umat Islam mengimani sepenuhnya, dia tidak dibunuh dan tidak disalib, dia diangkat ke langit. Yang dibunuh dan disalib itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu jelas, ayatnya ada. Berdasarkan firman Tuhan, kan gitu. Untuk orang Kristen, mengimani yang dibunuh dan disalib itu namanya Yesus. Oh ya sudah, selesai kita di sini berdamai. Ada sosok yang berbeda. Utusan Tuhan untuk Bani Israel, Isa ibnu Maryam, dia itu selamat dari penyaliban. Sosok pengganti dari Nabi Isa, itu yang menjadi Tuhannya orang Kristen, yang dinamai Yesus. Itu aja. Selesai. Kita jalan masing-masing, oke? Silakan Ustaz Merdeka mau menanggapi. Bang Otak Merdeka mau menanggapi. Sosok Yesus menurut Anda gimana? Bang Otak Merdeka silakan. Aduh, setari naikin noten-noten yang nggak parpun aja. Ini kalau noten yang nggak parpun ini fullin rumah aja, nggak ada diskusi nanti. Noten yang parpun ini nanti diturunkan ini. Kota Merdeka. Otak Merdeka, dibuka mute-nya Otak Merdeka. Iya, mereka ya tadi lagi tipis. Iyalah, beda lah, udah beda. Yang mengutusnya kan sudah beda lah itu udah pasti. Yang sana yang mengutus Allah, yang sini mengutusnya Yahweh, yang mengutusnya Yahweh. Kita bahas penyalibannya, Pak. Fokus di peristiwa penyaliban. Makanya tadi Pak disimak saya ngomong. Dalam momentum peristiwa penyaliban, prinsip iman di dalam Islam ada, di Kristen itu ada. Jadi di Islam, peristiwa penyaliban itu ada, tapi Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang dibunuh dan disalib itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ternyata itu yang diimani oleh Kristen sebagai Tuhannya, gitu loh. Jadi Tuhannya orang Kristen
Kita berdamai nih di sini masing-masing berbeda. Tuhannya orang Kristen adalah sosok pengganti dari Nabi Isa gitu. Tapi nggak boleh. eh, Bang Alip nggak boleh bilangnya Tuhannya orang Kristen karena Bang Alip ini kan pakai bahasa Indonesia. Harus jujur dong. Bahasa Indonesia itu mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Esa. Apakah Anda meyakini Yesus itu Maha Kuasa? Kalau enggak, harusnya Anda bilang Tuhan Yesus. Loh, Tuhan dari, Yesus. dari versi Anda dulu tak merdeka. Dari versi Anda, Yesus itu utusan apa Tuhan? Kan Saya ngambil Bang Otak, saya ngambil perspektif umumnya orang Kristen. Nanti kalau Abang mengatakan, oh bukan, dia bukan Tuhan, itu Abang silakan. Itu sampaikan gitu. dulu pandangan berbedanya. oke. Saya ngambil secara general umumnya orang Kristen mengimani. Karena saya bilang tadi prinsip iman di dalam Islam ada, di dalam Kristen ada. Jadi secara garis besarnya. Nanti beda pendapat itu lain cerita gitu, Bang. Oh, berarti pakai kacamatanya orang Kristen ya, gitu ya. Ya memang ada peristiwa penyaliban yang disalib itu ya Tuhan kami. Tuhan Sang Mesias tepatnya. Ya dia disalibkan, ya ada risiko dia memang. Siapa suruh dia mau datang ke dunia harus menanggalkan semua sisi apa hak istimewanya sebagai anak Elohim yang maha tinggi. Nah, itu risikonya. Tersalib, kebetulan penguasanya Romawi, hukum tertingginya disalib. Ya, begitulah takdirnya. Nggak masalah itu. Itu membuktikan Jadi takdir bahwa Tuhan di tangan manusia gitu. iya, Tuhan kami, Tuhan Sang Mesias kami yang mati di tangan manusia, di tangan bangsa pilihan sama bangsa adidaya yang non pilihan. Jadi komplit semua. Semua manusia sudah membuktikan bahwa mereka bobrok. Kalau ada orang baik, ya mereka habisin. Itu Yesus kan baik. Yesus menanggalkan semua hak istimewanya sebagai anak Elohim yang tinggi. Apa yang terjadi? Dihabisin sama manusia. Itu bobroknya manusia. Tapi apa kata Yesus? Ampunilah mereka Bapa. Ya sudah. Mau aku tampar kau bilang ampuni mereka Bapa. Kau bilang, ya udah kau uruslah manusia itu. Kau yang bertanggung jawab. Gitu kira-kira. Tapi Bang Otak, memang ada yang sangat menarik letak perbedaan. Contoh ya, di dalam Islam itu kan ada surah juga Al-Ikhlas ya, bahwa dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluknya. Jadi seluruh makhluknya itu bergantung kepada Tuhan. Tapi barusan kalau di Kristen ternyata Tuhannya itu digantung oleh makhluknya. Nah, Tuhan yang gitu. Siapa suruh juga jadi manusia kan gitu. Iya, tapi kan Kang Ginta udah bilang akan pakai perspektif Kristen. Anda kan tahu Iya, Yesus iya. itu Maha Kuasa. Tapi tetap juga dalam bahasa Kristen dia disebut Tuhan, bahasa kami ya. Jadi yang disalib itu yang digantung bukan Tuhan Maha Kuasa. Bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan Tuhan Sang Bapa, tapi Tuhan Sang Anak. Tuhan Sang Bapa mana mungkin jadi manusia? Bahaya kita nanti, itu masalahnya. Bukan nggak mau, bahaya di kitanya. Salah sedikit, pak. Salah sedikit, mati. Kan gimana berinteraksinya? Solusinya ya harus anaknya yang diutus, gitu. Oke. Jujur, Kang Gito. Dari perspektif asing Indonesia, Yesus itu bukan Tuhan. Harus jujur Anda. Saya kasih kesempatan yang lain dulu, yang Kristen berbicara boleh, atau lanjut aja nih, Bang Otak. Ada Talkman, ada, kalau ini siapa? Namridus ini Kristen atau bukan? Namridus, selamat malam Namridus. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Oke. tadi nggak enak perasaan saya, boleh saya utarakan dulu sedikit, Pak? Ya silahkan sampaikan Bang. Ya. Itu tadi terlampau banyak minum tua tadi itu. Tak mengerti dia pembicaraan. Tempat banyak minum tua. Terima kasih, saya turun dulu, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullah. Oh, yang tadi, iya siapa? Terima kasih. Waalaikumsalam dosen. warahmatullahi. Iya. Nanti kalau dia suatu hari pengen naik lagi, diskusi lagi nggak apa-apa. Dia nunjukin kayak gitu lagi. Tapi ya sudah, itu jangan diperpanjang lagi. Berarti kualitas debatnya itu menilai orang, bukan ke dalil gitu. Talkman dulu deh. Takutnya dia nanti dibilang tidak dihargai, tidak dikasih kesempatan bicara. Pak Talkman. Ya silakan Pak Mendil. Selamat malam Pak Mendil, saya buka mionya. Ya,
Selamat malam. Ya, mau Ini menanggapi? temanya tentang apa sih? Ya, antara Ya. Yesus dengan Nabi Isa. Apakah Yesus itu sama dengan Isa gitu? Ya, silakan. Saya harus katakan berbeda, Bang. Iya, saya harus katakan Yesus di dalam Alkitab dengan Isa di dalam Al-Quran itu berbeda. Kalau ada orang yang bilang Yesus dan Isa itu tokoh yang sama, tapi dengan kisah yang berbeda, itu akan jadi masalah. Karena salah satu akan menyalahkan kitab yang lain. Jadi supaya tidak ada masalah, saya harus katakan Yesus di dalam Alkitab dan Isa di dalam Al-Quran itu tokoh yang berbeda. Supaya tidak ada masalah. Siapa yang mau bilang sama, di situ kita akan berdebat atau berdiskusi dengan siapa yang mau mengatakan Isa dan Yesus adalah sama. Saya akan Ya, Pak Tokmen, kalau katakan berbeda. ini mundur Silakan. lagi berarti. Pak Tokmen, kalau gitu Anda sudah mendebat para pendiri gereja, penamaan gereja dan penerjemah Bible nggak? Belum. Soalnya ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih. Ada Bible terjemahan dia disebut sebagai Isa Al-Masih. Anda sudah debat mereka atau belum? Oh silakan. Begini Bang, saya berbicara tokoh, bukan nama. Yang itu adalah sebuah fonetik koresponden, perubahan bunyi. Kalau Yesus dan Isa itu bukan nama Yesua, itu keduanya bukan nama asli Yesua. Nama aslinya itu Yesua, itu nama Ibraninya. Dalam bahasa Yunani menjadi Yesus. Sebentar. Karena Ya, bahasa sebenarnya Yunani waktu saya itu belum ada huruf saya sedang Y. tidak mempermasalahkan Dan- pandangan Anda ya. Tunggu Karena dulu tadi Bang, Anda tunggu, Bang. Saya bernarasi dulu Bang. Iya. Tunggu dulu Bang. Ya ini kan saya menurut Kristen ya Bang. Yesus ini menurut Kristen nih. Namanya itu Yesua. Tapi dalam bahasa Yunani, ini yang disebut fonetik koresponden nih, menjadi Iesos. Karena waktu itu di abad pertama, bahasa Yunani belum ada huruf Y. Dan budaya Yunani, anak laki-laki, itu harus belakangnya ada huruf S. Jadi Iesos. Ini fonetik koresponden Bang. Kan di salib ada ya, tulisan paham Pak. Terima kasih. Imri, itu singkatan dari Paham. Yesus Nazaret Paham. Ex Ifdairo. Paham. Terus Iya. penamaan gereja Sama seperti- Isa Al-Masih di Indonesia Iya, itu Bang. gimana, Pak? Iya sama seperti. Tunggu dulu, ini saya lagi jelasin Bang. Itu yang Iya. ditanya, Pak. Bapak Kalau mau ngejelasinnya gereja yang itu ditanya namanya dong. Yesus. Tunggu dulu dong, aduh dipotong sih. Ini saya akan ke situ nanti Bang. Kalaupun itu gerejanya namanya Yesus Kristus, itu tetap bukan nama aslinya. Kalau mau Bukan nama Yesus- aslinya Yesua Hamasiah. Tapi Bukan menurut itu. Bukan itu, menurut- Pak. Pak, tolong dong didengar. Hargai Iya, juga saya tahu pertanyaannya ada dong, nama Pak. gereja Isa Al-Masih. Nah, itu yang dijawab. Iya, saya ini sedang menjawab. Tolong jangan dipotong dulu. Penonton gagal paham, Bang Alif. Akhirnya gagal paham. Penonton nggak ngerti apa-apa nih sampai sekarang nih. Ya karena tidak menyentuh pertanyaan, Pak, jawabannya. Ya terus masuk Bang Alif apalah. Coba ngomong dulu lah. Ya itu yang saya tunggu jawabannya. Anda kan tadi kalau ada yang mengatakan, menyamakan, menyebut Isa Al-Masih akan saya debat. Kan Bapak tadi yang bilang. Nah, maka di sini saya sampaikan ada gereja namanya Isa Al-Masih. Ada terjemahan Bible menggunakan kata Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, apakah Bapak sudah mendebat mereka atau belum gitu loh. Kan itu Pak pertanyaannya. Nah, saya minta Bapak menjawab sesuai yang kami tanya. Cuman itu aja Pak permintaan kami. Kang Alif, izin masuk. Saya berbicara perbedaan tokoh, ya pribadinya yang bukan namanya. Namanya tuh Yesua Hamasiah, itu dalam bahasa Yunani Yesus Kristus, dalam bahasa Inggris Jesus Christ, dalam bahasa Arab Isa Al-Masih, dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus, itu namanya bukan pribadinya. Ya itu kenapa di Indonesia ada gereja Isa Al-Masih itu dari mana Pak? Itu dari mana mereka ngambil kata itu? Lama-lama gue jitak juga ginjalnya ini. Bang Alif, boleh masuk Bang Alif. Silakan. Bang Alif nggak ngerti ya? Anda udah jangan teriak-teriak Bang Alif. Maksudnya yang saya bilang berbeda itu tokohnya. Kalau namanya Yesua Hamasiah sama Yesus Kristus sama aja. Sama Isa Al-Masih sama. Sama Jesus Christ sama.
itu Nah, dari mana mereka ngambil kata Isa Al-Masih itu dari mana mereka, Pak? Dari mana mereka mengambil kata Isa Al-Masih itu dari mana? Lah kan di Indonesia ngapain bahasa Arab? Tadi Anda bilang bahasa Indonesia itu apa tadi? Yesus kalau kan? dia, ya maksudnya jangan ke situ, Bang. Kalau gereja itu mau pakai nama gereja Jesus. Kok jadi jangan ke situ? Berarti gereja sendiri yang nyebrang-nyebrang ke Islam, Misalnya ada gereja Pak. mau pakai nama begini. Jesus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti. Beneran deh Bapak ini. Itu Pak, nama. aduh. Itu Kristen Arab nyebutnya apa, Bang? Yesus disebutnya apa? Ada orang Kristen Arab. Ada Yasu, mereka Itu kan menyebutnya. bahasa fonetik Enggak. koresponden. Iya, kita di Indonesia ini loh. Tadi Anda sudah jelaskan Ya, di ada yang Indonesia Yasu, namanya ada yang Yesus. Di Indonesia namanya Yesus, kan gitu. Abang jangan Nah, ke situ, Abang bicara perbedaan. kok jadi jangan ke Isa situ? dengan Yesus. Itu konsekuensi, Pak. Bapak dari tadi menjelaskan ini konsekuensinya, itu kan Pak. namanya sama, Bang. Ada Iya, itu nama ngambilnya dari mana? Ngambil nama itu dari mana? Ngambil nama itu dari mana? Nama itu diambil dari mana? dari bahasa Arab. Dari Ya, itu bahasa berarti Arab. dari Al-Quran Sama, kalau Yesus gitu. Kristus sama. Isa Al-Masih itu sama. Ya, artinya ternyata pihak Kristen sendirilah yang mepet-mepet menyamakan kepada Islam. Gimana sih Bapak ini? Tadi bilang Maksudnya beda bukan waktu begitu, meja Bang. awal. Maksudnya Maksudnya begini, bukan. Abang jangan jadi melebar. Kan Makanya maksud dia saya nggak kokoh. pede dari tadi mau menjelaskan nggak pede. Kenapa? Karena kejedot sendiri kepalanya. Bukan nggak pede, ini saya lagi ngejelasin jadi Banyak, melebar Bang. sebenarnya. Nih Bang, yang saya bilang berbeda tokohnya, bukan namanya. Namanya sebenarnya keduanya bukan nama aslinya. Nama aslinya kan Yesus. Ya terus kenapa Tapi pakai kan nama dalam Isa bahasa Al-Masih? Yunani Saya menjadi tanya, Yesus. kenapa pakai Dalam nama bahasa Isa Syria Al-Masih, menjadi Pak? Iso. Pak, hey, Topman. Bukan masalah Kenapa ke pakai? situ, Bang. Abang tanya gereja. Ya masalah lah buat kami masalah, hey. Tokohnya. Bukan nama. Buat kami masalah gimana sih? Ah, Sepertinya ya orang Abang protes Kristen ke yang dia. dulu Saya bicara mengira ini itu tentang tokoh yang tokohnya. sama. Kacau nih jadi melebar. Sepertinya Kacau. kalau menurutku ya kawan-kawan, Misi abang kalau menurutku abang. dulu orang Kristen mayoritas menganggap itu tokoh yang sama. Ternyata setelah diteliti itu bukan nggak sama, profilnya berbeda. Itu orang dulu yang agak ngaco. Gitu. Jadi penerjemahan kitab dulu itu tidak diilhami oleh Roh Kudus ya. Makanya mereka salah paham. Kan gitu berarti konsekuensinya otak bilang otak mereka bilang dulu berpikirnya sama. Oh ya udah kalau gitu terjemahan lama ketika menerjemahkan kitabnya ke Indonesia ternyata tidak diilhami oleh Roh Kudus. Katanya kalau penginjilan itu dibarengi Roh Kudus. Oh, ternyata malah Bang disalahkan Ali. oleh di abad sekarang orang-orang Kristen. Iya ya, oke lah silakan itu kan pandangan kalian. Izin tanya Bang Iya. Ali. Siap. Itu di Islam Isa Al-Masih atau Isa alaihi wasallam atau berbeda? Gimana sih? Al-Masih itu gelar khusus untuk beliau. Alaihi salam itu sebutan kami ketika menyebut seorang nabi, mau Nabi Isa, mau Nabi Musa, mau Nabi Ibrahim, maka kami menyebutnya alaihi salam sebagai bentuk kemuliaan kepada para nabi, kepadanya damai sejahtera. Gelar khususnya dia dikatakan sebagai Al-Masih gitu. Jadi kita kembali lagi ya teman-teman Kristen. Makanya saya bilang tadi, memang yang dilema itu kembali itu di teman-teman Kristen itu sendiri ketika mengatakan berbeda. Kenapa? Karena sudah terlanjur terjemahan kitab menggunakan nama itu ada. Dan bahkan ada juga sekarang Bible itu ada ya yang diedarkan di Indonesia juga ada. Misionaris bagi-bagi Bible itu pakai bahasa Arab. Nanti menyebut nama Isa Al-Masih. Ada juga aplikasi itu menggunakan kata Isa Al-Masih. Berikutnya juga gereja dinamain kok Isa Al-Masih kan gitu. Nah maka di sini dia bilang itu kan penyebutan nama ya itu dari Islam Pak. Itu istilah yang dikenalkan oleh umat Islam. Artinya Pak Tokman ini sedang menyerang mereka yang sedang menyamakan. Maka begini Pak, kalau rata-rata ya ketika kita berdiskusi dengan teman-teman yang akademis ya mereka belajar itu contoh Ibu Rita Wahyu dan lain sebagainya ya. Maka memang kita terima itu sosoknya yang sama hanya dikisahkan berbeda dari awalnya nih.
baik tentang kelahirannya dan seterusnya ya. Tapi ingat, di Islam itu sampai peristiwa penyaliban. Karena endingnya di surah An-Nisa ayat 157 158. Sampai dia itu terangkat ke langit, dan yang disalib itu bukan Nabi Isa. Disitulah kita perbedaannya mulai terjadi, sosoknya. Karena yang Kristen mengimani dia disalib, mati, dikubur, bangkit. Di Islam dia selamat, diangkat ke langit. Disitulah ada dua sosok mulai terjadi. Gitu Pak, kalau kita bahas secara jujur gitu ya. Bahas Oke, secara Bang. jujur nih. Oke. Ya silahkan. Tanya lagi Bang, kenapa dikasih gelar lain daripada nabi lain? Kalau nabi lain kan cuma cukup alaihi wasallam ya Bang. Kalau nggak salah ya Bang, Abang pasti. Itu Nabi Muhammad itu gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh. Oke, yang kalau Nabi Isa alaihi wasallam, Isa AS itu loh. Nah, Alaihi Nabi salam. Oke, pasti dimaklumi kalau saya salahkan, itu keyakinan Abang kan. Siap. Terus sekarang yang Al-Masihnya itu loh Bang. Selain Isa alaihi wasallam, ada ndak yang juga bergelar sama dengan Isa alaihi wasallam, Isa Al-Masih gitu? Mungkin Nabi, jangan Muhammad nanti kurangan lah. Nabi Ya. Musa Al-Masih gitu, mungkin ada ndak Bang? Bukan dong. Cuma Bukan. Isa aja. Al-Masih itu kan gelar untuk Nabi Isa, iya. Makanya Al-Masih ada nanti ada. Nabi Ibrahim disebut Khalilullah gitu kan. Ada juga Nabi Musa itu Kalimullah. Jadi atau orang Kristen nanti Kalimatullah gitu kan. Sebenarnya di Islam itu ada yang Kalimullah, orang yang bercakap. Semua nabi itu memiliki gelar keutamaan masing-masing. Makanya Al-Qur'an menyebutkan tilkar rasul fadalna ba'duhum ba'du. Jadi itulah para rasul memiliki keunggulan yang satu dengan yang lainnya, masing-masing memiliki keunggulan. Ya, ada nabi seluruh ya, para nabi memiliki gelar-gelarnya. Bapak Tauhid yang Nabi Ibrahim yang tadi disebut sebagai Khalilullah dan seterusnya. Nah, kalau Al-Masih ini ada yang memiliki gelar Al-Masih tapi lawannya disebut sebagai Dajjal. Makanya disebutnya Al-Masih Ad-Dajjal gitu. Dajjal juga memiliki gelar Al-Masih. Nah ini tapi yang berlawanan nanti dengan Al-Masih yang sesungguhnya, yang utusan Tuhan untuk Bani Israel. Seperti itu Pak ya. Pengimbangnya bahasa nanti itu Indonesia kan- lawannya. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya Al-Masih itu apa Bang? Kalau tadi yang Musa kan kalimatullah ya dari. Kalau yang Al-Masih itu apa Bang? Kalau Ada beberapa diartikan makna. dalam Indonesia gitu. Ada kepemaknaan yang diberkahi, ada kepemaknaan dari kata masaha, artinya dengan tangannya dia mengusap. Maksudnya apa? Makna lebih dalamnya, contoh ketika dia menyembuhkan dan sebagainya menggunakan tangannya, maka itu terjadi sesuai dengan yang diberbuat, yang dimaksudnya menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati dan seterusnya. Ada itu dari kata masaha. Dengan mengusapnya maka orang itu bisa menjadi sembuh atau terjadi sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Tapi Al-Qur'an tadi menyebutkan di dalam surah Ali Imran, semua itu adalah biidznillah, atas seizin Allah atau seizin Tuhan gitu. Baik Bang. Itu dijelaskannya dalam Al-Qur'an. Cukup Bang, silakan dilanjut. Iya. Cukup jelas, terima kasih. Kalau di Kristen Mesias itu artinya apa? Silahkan Pak Nasi Padang. Biar Bang Toko sama Bang Otak aja dah. Oh, Saya bukan untuk menjawab, saya lebih senang untuk bertanya biar tambah ilmu Bang. Mohon maaf, bukan saya nggak mau jawab, memang saya lebih suka bertanya karena dengan bertanya saya jadi tahu Bang. Tapi kalau saya menjawab nanti saya takut salah Bang. Terima kasih Bang. silakan Otak Merdeka. Sama-sama.
Ya, Atau Bang Tukumentian, Bang Tak Merdeka ya, silakan. terima kasih Bang Masih Padang. Jadi kalau orang Kristen dengar kata Mesias, udah pasti pikirannya ya dia punya speknya luar biasa. Ya, disebut anak Elohim Maha Tinggi, bisa disebut anak manusia, bisa. Itulah dia, juru selamat, mempunyai otoritas menghapus dosa sehingga dia bisa memberi izin kepada manusia yang menjadi muridnya di kerajaan surga. Itulah Mesias bagi orang Kristen. Jadi Kores, Musa itu nggak ada di bayangan kita kalau mendengar kata Mesias, nggak ada. Itulah Mesias, pemimpin sebenarnya dia. Tapi dia dari sana asalnya, dari surga sono. Ya, Itu. Pemimpin lah, pemimpin. Pemimpin Untuk- paling tinggi setelah yang Maha Kuasa. Kalau yang Maha Kuasa ini kan sang sumber hikmat kan. Itu lainlah dulu itu. Inilah tertinggi, pemimpin tertinggi umat manusia, pemimpin para malaikat. Itulah Mesias dalam benak orang Kristen. ya saya paham. Memang Maksud itu secara etimologi, Bang Kristen, Otak. memang di Kristen memang gini ya Bang. Saya Makna saya Mesias tahu memang- itu apa? Gitu aja, Bang Otak. Pemimpin tertinggi selain yang Maha Kuasa ya. Yang Maha Kuasa itu kan sang sumber segala hikmat. Pemimpin gitulah. Juru selamat. Kalau namanya juru selamat kan harus diikuti. Bahkan malaikat pun bukan harus yang ikut arahan diurapi. dia. Iyalah itu kan bahasa apanya sih, terjemahan secara letterleknya kan itu. Ya diurapi lah. Kores diurapi, Musa, Daud. Tapi kalau sekarang disebut apa itu Mesias, di bayangan kita itu juru selamat gitu loh. Memang ada pergeseran makna, bacalah Wikipedia. Sebelum Masehi pun udah terjadi pergeseran makna. Jadi bukan ke raja lagi, tapi udah spesifik dia utusan dari yang Maha Kuasa, tapi dia divine, berasal dari surga gitulah. Jadi kalau kita merujuk yang mendapatkan gelar Mesias itu bukan hanya Yesus ya. Betul, betul. Ya sudah. Berarti bukan hanya Yesus yang dapat gelar itu. Bukan, tapi kan udah terjadi pergeseran makna. Jadi kalau dengar kata Mesias, pikiran kami langsung ke sana. Juru selamat, berkuasa menghapus dosa. Pokoknya kalau kita berdosa Itu kepada gelar pihak lain. surga, Enggak, datanglah kepada gelar dia. Mesias. Itulah. Sang Mesias tepatnya ya. Sang Mesias tepatnya, tapi Mesias saja dibilang sama orang, udah langsung bayangannya ke sana. Yesus. memang Tangan kanan Elohim Maha Tinggi, itu juga gelarnya ini. Gelarnya Mesias, tangan kanan Elohim Maha Tinggi. Ada di perjanjian lama. Ini gimana sih? ya memang kalau ada gitu- nilai ya di Islam dan di Kristen yang saya sedikit pahami ya. Jadi kalau di Kristen itu nabi itu tidak yang tidak yang sangat dihormati, tidak juga patokan, karena menurut di Kristen itu nabi itu juga orang biasa, hanya karena dia dipilih aja dia menjadi nabi. Contohnya mungkin nabi yang saya ketahui gitu, mungkin koreksi Bang Uta kalau saya salah ya, mungkin bisa kasih contoh aja Nabi Abraham ya, maaf saya bukan ngomong Ibrahim, Abraham aja ya. Nah, Abraham kan dia lama tidak punya anak, terus dia apa ya, kalau mengawini nggak enak apa ya, dia mensetubui pembantunya ya. Iya, Mohon maaf ini Abraham ya, betul ya Bang ya, Bang Otak ya. Iya. Kan ceritanya begitu. Itu dari pendeta, bukan saya yang ngarang Bang. Enggak, kalau saya itu istrinya koreksi. itu dijadikan istrinya itu, Pak. Ada dibahas juga itu di Kejadian 16 itu. Oke, ya. Jadi Diambil sebagai istrinya. ya kalau di Kristen cuma menghampiri gitu Bang, belum. Dan saya kurang Bukan dong, ngerti. ada tertulis kok, ada tertulis Oke. dijadikan sebagai istrinya. Ya, jadi terus mohon maaf nih, Daud ya, saya katakan bukan Daud ya, Daud itu yang di Kristen ya. Dia itu membunuh suaminya dibunuh, istrinya dinikahi. Jadi di dalam Kristen yang saya nilai memang tidak ada pengkultusan untuk seorang nabi, karena semua nabi itu berdosa. Jadi tidak Waduh. ada salah satu nabi yang menjadi 100% menjadi tauladan gitu, nggak ada. Tapi karena memang ada kesalahan, dan ini saya katakan Salomo itu istrinya sampai 1000 katanya.
Halo? Eh, Mohon Nabi Musa berdosa juga, Pak. Nabi Musa, kalau Nabi Musa, saya tidak mau lewat pagar itu Nabi yang Muslim ya. Maksudnya saya tadi yang saya Bukan loh, katakan bukan dalam perspektif Bible. Berdosa juga, berdosa. dia berdosa, ada berdosa, Berdosa dia marah, juga. dia banting itu Betul. apa Terus loh batu yang dia kan dia ini cerita pendeta yang dia nanti kalau bukan dalil sebaiknya janganlah Pak ya, nanti gibahin pendeta lagi. Gini Pak, Oke, cerita Alkitab. masalahnya gini Pak, ketika Musa sendiri diangkat sebagai Tuhan oleh Elohim, dia jadikan sebagai Elohim, berarti gegabah Tuhannya orang Kristen ya. Orang yang berdosa jelas- pun diangkat yang jelas Tuhan. berdosa Bang, saya yakini berdosalah dia juga manusia kok. Ya. Tapi kan saya mengatakan Musa yang di Alkitab ya Bang. Mau Iya, maaf. iya, takutnya perspektifnya nanti Kristen, jadi perspektifnya apa, Bible. Iya. Oke. Mungkin Bang Otak lebih tepat untuk menanggapi ini ya. Betul ya Bang ya? Jadi Tuhan berfirman, menitipkan firman-Nya kepada seorang nabi, nabinya juga berdosa. Aduh, susah kali ini dipahaminya, Berdosa Bang. diterimanya. Udah gitu diangkat jadi Tuhan lagi. Ya, berdosa Bang, Tuhan tanda berdosa. petik. Tuhan tanda petik. Tuhan Ya, sebagai iya. Tuhan karena di dalam Bukan. Iya, sebagai Elohim, bukan sebagai itu Tuhan. Pangeran ya. sebagai Kalau orang- Elohim. Oh iya, sebagai Elohim. Saya baru tahu itu, Bang. Oke, Iya, Bang, di- itu bisa di Musa kan, Nabi Musa itu kan dijadikan sebagai Elohim di dalam perjanjian lama. Oh, Iya, ya mungkin Bang Otak Merdeka bisa memberi tanggapan itu. bahkan Yang jelas, bahkan saya setuju disebutnya sebagai God gitu, bukan sebagai Lord. ya Lord God ya ada. Tapi nanti kita diskusinya jangan pakai cerita pendeta ya, nggak enak juga. Oke. Ya, Pakai ya, dalil saya aja, Pak. lebih nggak takut Bang, karena kan nggak ada penistaan. Ya, kadang saya kalau mau bertanya yang agak sensitif itu, jujur ya Bang, saya takut Bang. Saya menghargai Bang, karena saya bertanya. Bukan, Contoh, gini, maaf ya Pak ya, dalam ranah diskusi, apa yang dipertanyakan yang ada di benak teman Kristen, ya silakan ditanyakan, ranahnya diskusi, Ya, bertanya untuk menambah pengetahuan. Jangan dipendam terus Pak, bahaya. Bang Nanti Alif, meletus oke, timbul Bang. jerawat, repot juga. Betul, Bang Alif oke. Kemarin ketika Iya. saya kasih contoh ya Bang, mohon maaf, ketika yang saya pertanyakan Aisyah, itu ada satu ya apa apologet atau apa di bawah itu, wah itu sudah penistaan. Waduh, saya kaget Bang. Saya kan dengar dari saudara-saudara apa yang dalam perdebatan apa bahwa Aisyah menikah di usia 6 tahun. Buat saya kan saya mengganjal gitu Bang. Nah, ketika Abang Alif menjelaskan, justru saya terima gitu, Pak. Oh, itu penjelasannya. Jadi kalau saya Iya, cuma memojokkan, saya pasti akan berargumen yang banyak-banyak. Tapi ketika Oke. saya dikasih penjelasan, oke. Jadi mohon maaf, Bang, saya benar-benar saya nggak ingin lebih jauh untuk Baik. untuk jujur lebih apa ya? Karena saya lebih gini, Bang. Kalau saya ada yang kontroversi gitu, saya pertanyakan itu karena saya penasaran aja, Bang. Saya izin tanggapi dulu ya. Bukan Izin untuk tanggapi dulu. untuk membuat Bang Alif supaya malu atau apalagi umatmu. Enggak sih, kita kan lagi diskusi. Jadi pertanyaannya dalam sebuah narasi hadis itu kan dia itu kan serumah dengan Rasulullah itu di usia 9 tahun. Sudah, Itu dalam sebuah narasi hadisnya, artinya resmi pernikahannya itu di usia 9 tahun. Ketika teman-teman Kristen bertanya atau mempertanyakan ini atau ada yang mengganjal dengan informasi ini mohon maaf nih saya sampaikan, itu menunjukkan teman-teman Kristen tidak belajar di dalam kekristenan tentang usia pernikahan. Kenapa? Karena lebih bertanya tentang di Islam kok tidak logis, kan gitu.
Makanya saya bilang, oh, kalau dia ingin tahunya di Islam dulu, artinya dia tidak belajar di dalam Kristen. Kenapa? Saya yakin kalau teman-teman Kristen belajar dulu tentang usia pernikahan yang umum di kalangan bangsa Yahudi, dia mengurungkan bertanya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam kitabnya Yahudi dijelaskan, penjelasan rabi-rabi dijelaskan, kekatolikan ortodok menjelaskan, usia pernikahan Maria pun dikatakan 12 tahun ketika dia hamil, Ribka usia 3 tahun sudah melahirkan anak. Artinya usia lebih muda itu banyak di dalam literatur keyahudian atau bahkan di dalam kekristenan itu sendiri. Karena dia tidak belajar itu, jadi merasa ada yang janggal di Islam, tapi dia lupa di kitabnya pun ada tentang kisah itu. Aduh ini. Oke, nah seperti ya gini sih Bang, saya yakin contoh begini. Saya yakin contoh begini ya. Misal ketika mereka belajar tentang pernikahan Ribka dinikahi usia 3 tahun lebih sehari atau kalau ada kisah diajarkan di gereja, saya yakin orang Kristen kalau mau bertanya tentang pernikahan usia Sayyidah Aisyah, dia mikir 2 kali. Oh, di kami juga ada kok kisah seperti itu, kan gitu. Bang, saya orang Kristen, Bang. Pasti saya tanya Bang orang Kristen. Apa itu? Enggak, tadi kalau Abang bilang yang Ribka usia 3 tahun menikah, itu kalau saya tahu itu saya juga pasti pertanyakan ke Rom Kristen, Bang. Karena saya barusan juga masuk ke Rom Katolik juga, saya tanya-tanya hal yang saya anggap kontradiksi, Bang. Lah, itu kan ada kisahnya, Pak. Itu kan ada kisah. Bang Alif Sebentar salah dulu. informasi itu Bang Alif, salah dengar informasi Bang Alif. Aduh, Ribka kok malah aja, jadi aku yang disalahin. Ribka aja waktu pertama ketemu sama Yakub udah apa dia? Apa sih itu ngasih minum onta-ontanya si Yakub? Udah gadis. Gini Bang, mohon maaf ya, kalau di dalam penjelasan Rasi berdasarkan kajiannya secara ayat peristiwa itu mereka kaji lebih dalam tentang ayat ini yang berkaitan dan seterusnya. Itu dia simpulkan dengan demikian, lalu Anda membantah dengan mohon maaf, bisa baca Ibraninya aja kagak, ya nggak mungkin lah saya percaya dengar omongan Anda. Sementara penjelasan Rasi itu dijelaskan dipampang di websitenya orang Yahudi. Karena itu menjelaskan tentang kitabnya. Itu dijelaskan oleh mereka. Oh ya penjelasan sudahlah, Rasi itu kan gitu, di dalam Separia. Kalau saya kan membacanya kan Nih. yang ada di depan mata kita, buku Alkitab LAI yang berbahasa Inggris. Jadi di sana gadis dia. Nah, itulah aku bilang tadi, seandainya orang Kristen lebih kritis, lebih dalam pelajarannya tentang pernikahan, usia pernikahan, saya yakin mereka akan mikir 2 kali mempertanyakan pernikahan Sayyidah Aisyah di dalam Islam. Ini saya tampilkan contoh begini ya. Ini kan akademisnya kan kalau mau belajar itu kan kita pakai data begini. Yang resmi, ini kan contoh di dalam kitab Separia. Ini kan Separia. Ini penjelasan Rasi di Genesis 20 nomor 25. Kejadian 25 nomor 20, maaf. Di sini penjelasan bagaimana tentang kisahnya Ishak dengan Ribka. Dijelaskan di sini tentang usia pernikahannya. Karena di dalam kitabnya tidak menyebut nama, tapi dirangkum dari semua peristiwa, maka diketahuilah usia pernikahannya itu 3 tahun. Penjelasannya, istilahnya mupasirnya kitabnya orang Yahudi, ahli tafsirnya gitu loh. Mereka menjelaskan ini. Kristen kan tidak belajar nyampe ke sini. Saya yakin gak nyampe lah orang ini yang punya juga orang Yahudi. Kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Karena orang Kristen bertanya ke Muslim, ya kan, tentang usia pernikahan Sayyidah Aisyah, akhirnya orang Kristen dapat pelajaran gratis dari Muslim bahwa di dalam literatur Yahudi yang diambil kitabnya oleh Kristen ada juga usia pernikahan yang jauh lebih muda, yaitu usianya 3 tahun. Kan gitu. Nah, ini ilmu untuk Anda. Dan Anda jadi menambah pengetahuan gitu. Ini kan? Nah, berikutnya contoh. Nih. Ini kalau kita translate ya ke bahasa Indonesia. Yang dosen S2 tadi nggak usah naik kos ya, takutnya ilmunya ketinggian nanti dia terlalu tinggi nih, nggak akan kebaca oleh dia gitu kan. Di sini dikatakan nih, dijelaskan apa? Ternyata 3 generasi lahir dalam 24 tahun dan setiap orang tua melahirkan seorang anak
pada usia 8 tahun. Ini dijelaskan juga ini. Usia 8 tahun sudah melahirkan anak loh. Itu lebih nggak masuk akal itu, Bang. Itu Yahudi ya, Bang ya? Iya, itu ini kan kisahnya dan memang faktanya ada. Saya berani bilang itu nggak masuk akal, Bang. 8 tahun itu keilmuan apapun belum bisa. Apalagi Tuhan mati di kayu salib, lebih nggak masuk akal, Pak. Iya. Orang menikah aja kayak gini. Nah, kita lihat peristiwa sejarahnya bangsa Eropa. Ah, ini bangsa Eropa nih sekarang. Discover the truth ya, ini. Usia bahwa di sini tentang pengambilan pernikahan itu mereka usianya berapa? Ini kan bahasa Inggris ya. Ini ternyata profesor membahas. Ini kita bisa translate juga ke bahasa Indonesia. Kita tahu lah ya, orang-orang Eropa 100 tahun ke belakang mayoritas agamanya itu apa? Dan di sini nama-namanya juga Kristen. Di sini dikatakan apa nih? Seringkali menikah, ini wanitanya ya, pada usia antara 5 dan 10 tahun. Dan bisa saja menjadi janda di usia remaja. Ini sudah jadi di bangsa Eropa 100 tahun ke belakang loh peristiwanya ini. Nih. Mengerikan ya, Bang. Lebih dari 100 tahun. Ini orang-orang Kristen di Eropa ternyata biasa kayak gini. Anaknya usia 5 tahun dinikahkan. Ini yang membahas siapa? Profesor sejarah Margaret Wade Lebert. Gitulah namanya ya. Saya yakin di sini bukan orang yang bisa baca Al-Fatihah, ini bukan. Ada lagi Profesor Richard Wortley dan Profesor Stephen. Inilah nama-namanya. Dia jelas ini berhubungan seks dengan seorang gadis berusia 10 tahun adalah sah. Ini udah jadi kulturnya. Peristiwa masa kejayaan Kristen lah 100 tahun ke belakang. Dan mereka sudah terbiasa kayak gini. Sejarah juga mencatat kok gini. Jadi di buku Seks dan Masyarakat juga dibahas ada usia 12 tahun. Ini kan yang Pak di Alkitab aja Bang Alif. Kalau itu kan macam-macam. Ada Kristen, KTP pun bisa Kristen. Satanis pun bisa berKTP Kristen. Lah, yang di kita Bible sudah buktikan coba. Oh, Buktikan yang- coba Rifka itu umur 3 tahun. Lah Itu ini. dong. Lah ini loh. Kita kan bisa berbahasa Indonesia. kalau memang dalam maknanya Alkitab jelas itu 3 itu, tahun. Baru seru bisa ya, kita ini. dasarnya Ya, iya. Tahu itu otan-otan yang mengata-ngatain Aisyah itu. Nah, ini Coba, ini ya. buka, Ini penjelasan buka. rasinya ya. Kita Jangan terjemahkan kemana-mana ya. loh, buang-buang waktu kita. Kisah Rifka Kok coba lu- buka. Kok Buka gimana kisah sih Rifka, kok? kita dengar kisahnya bagaimana dia ketemu sama Isa. Bang Ota. jadi Jadi buang-buang. 37. Oh iya. Sabar. Jadi buang-buang waktu. Jadi saya kan yang bertanya sama Bang Alif. Bukan saya menuduh. Ini. Aduh, ini. Coba. Ini ya penjelasannya ya. Ini kan bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Hasan, Bang Ali, kita ini Bang Ali. punya otak. Kita baca aja baru kita maknai. Gitu loh. Kok penjelasan? Kita kan punya otak. Orang Protestan itu baca, ya, baru pahami apa yang kau baca. Apa yang kau pahami dari yang kau baca. Gitu. Bukan apa yang terjemahan orang, penafsiran Abang- orang. Abang tampilkan Gimana itu abang baca ya. Abang tampilkan Iya. abang baca ya. Ya, kisah Rifka, bacalah. Bagaimana dia bertemu dengan Ishak pertama kali? Ini Itu mau saya yang baca atau Anda ini? kisah Rifka. Iya, mau saya yang baca atau Anda? Nah, bacalah kisah Rifka. Oh ya udah, makanya saya lagi tampilkan, Anda santai dulu gitu loh. Ya kan, saya baca nih ya. Ini di dalam Kejadian 25 nomor 20 ya, ini Kejadian. Ini kan jadi karena ketika Abraham datang dari Gunung Moria, ia menerima kabar bahwa Ribka telah lahir. Tertulis di Kejadian 22 nomor 20. Ishak saat itu berusia 37 tahun. Karena pada saat itu Sarah meninggal, dan sejak kelahiran Ishak hingga pengingkaran ketika Sarah meninggal, pengikatan ya, kelahiran Ishak hingga pengikatan ketika Sarah meninggal ada 37 tahun sejak ia berusia 90 tahun ketika Ishak lahir, dan 127 tahun ketika ia meninggal, sebagaimana dikatakan Kejadian 23 nomor 1. Dan kehidupan Sarah 127 tahun. Jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir, dan ia menunggu sampai ia siap untuk menikah 3 tahun. Dan kemudian menikahinya. Karena di sini usia Ishak 37 tahun, Ribka lahir, usia 40 tahun Ishak menikah dengan Ribka. Jadi Ribka baru usia 3 tahun gitu. Ini penjelasannya, Pak.
Kok penjelasan yang kau apa? Buka Alkitab Sabda. Lucu kau. Kau kan Di punya Sabda otak nggak ada, untuk Pak. Pak. memahami apa yang Eh. kau baca. Kenapa terjemahan Eh. orang? Alkitab yang lain baca. Ini kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Sabda. Itu punya Kristen, nggak ada kisah kayak gini. Gimana sih? Itu yang kita Kitabnya baca. Kristen itu kan cuma nyomot ayatnya, nggak mau menerima penjelasannya. Kok jadi lucu? Makanya kalau kitab yang lain yang kau baca nggak sah sama kami itu. Lah ini orang Yahudi yang punya kitabnya. Saya Baca tanya, yang kisah lain, kitab Sabda lah, online. kitab kejadian, Bereshit itu kitabnya orang Yahudi atau Kristen? Saya tanya. Kitabnya orang Yahudi. Siapa bilang kitabnya orang Batak? Ya sudah, orang Yahudi yang menjelaskan, Kisahnya, betul? aku pernah aku baca Orang yang kisahnya. orang Bagaimana Yahudinya dia menjelaskan ketemu. di sini, betul? Ini yang menjelaskan orang Yahudinya, betul? Kenapa penjelasan? Kok penjelasan orang Yahudi? Yahudi pun banyak satanis. Bagaimana ya kau ini? Jangan satan, Baca ini lah resmi. kitab Sabda. Sefaria itu Ini resmi. diskusikan Sefaria sama itu kita. resmi. Kalau bicara tentang iman Kristen, Alkitabnya lain. aku. Walaupun ada kata Allahnya di sana, Aduh. marilah kita maklum dulu. Tapi tetap itu rujukannya, biar akademis kita ini ngobrol, bukan ngalor Bang- ngidul. Bang Aku Alif, tahu kisahnya, masalahnya. Nggak jadi bisa Bang kau Alif bohongin. dasarnya baiknya ke Alkitab LAI aja. Kalau pakai dasar yang Abang sampaikan ini, orang-orang Yahudi ketika itu juga yang menyalibkan Yesus. Jadi bagaimana dasar orang Yahudi yang tidak percaya Mesias itu bisa dipakai untuk menjadikan itu sebagai satu. Jangan. Ini kenapa teman-teman Kristen jadi pada gagal paham ya? Bukan, Saya sedang tapi- menjelaskan. tapi kalau mau Tunggu dulu. apple Tunggu dulu. Saya membaca penjelasan usia pernikahan Ribka, ya kan? Di mana yang punya otoritas orang Yahudi karena sedang menjelaskan kitabnya. Lah kalau orang Kristen nggak setuju, itu hak Anda deh. Itu hak Anda, silakan. Saya cuma membacakan kitabnya orang Yahudi yang itu dipampang secara resmi di websitenya. Kalian nggak setuju, itu hak Anda. Tapi inilah faktanya. Karena mereka yang punya kitab. Oke. Tadi yang sekarang kita melihat dari New Advent Katolik. Ini tentang usia Maria ketika dia hamil. Ini ya saya sebutkan lagi ya. Di sini dikatakan apa nih? Bang Alif mungkin sebaiknya Bang Alif pakai Alkitabnya Kristen karena nanti mereka juga bisa ngeles. Itu kan bukan Alkitab kita gitu loh Bang. Ya nggak apa-apa, ngeles nggak apa-apa, itu hak, kan sudah bilang tadi. Anda mau ngeles itu hak Anda, karena memang faktanya ini kitabnya punya orang Yahudi, kan Anda nggak akan terima. Itu berarti yang yakin kan orang Yahudi bukan orang Kristen. Bang. Nah iya, kenapa orang Yahudi yang yakin? Karena itu kitabnya. Di sini Orang orang itu. Yahudi kan nggak ada orang Nah Yahudi. sekarang saya punya dari penjelasannya yang punya otoritas dari Katolik nih, newadvent.org ya, tentang usia Maria. Ini yang saya buka nih. Setahun setelah kematian istrinya, para imam mengumumkan melalui Yudea bahwa mereka mana tadi ya, menemukan seorang pria terhormat di suku Yudea untuk menikahi Maria. Nah ini menikahi Maria ya. Maria ini, yang saat itu berusia 12 tahun. 12 hingga 14 tahun. Maria, kisaran usianya ketika dinikahi Yusuf, itu usia 12 tahun hingga 14. Kisaran usianya. Dan sementara Yosef, waktu itu dia berusia 90 tahun. Ini kan kajian namanya lebih dalam. Bukan pemahaman kelas jemaat di gereja percaya Yesus Tuhan mati selamat masuk surga. Bukan itu materinya. Ini kajian lebih dalam. Tapi memang saya yakin banyak kelas jemaat tidak paham materi ini. Tidak paham, tidak tahu. Makanya dia lebih bertanya kepada Muslim, mempertanyakan pernikahan Sayyidah Aisyah. Seandainya ini dipelajari di dalam Kristen, ya mungkin mereka udah tahu. Nggak mungkin, saya yakin, saya bilang tadi, orang Kristen mikir 2 kali bertanya, kenapa Aisyah dinikahi Rasulullah itu di usia kisaran 6 sampai 9 tahun. Itu akan mikir 2 kali. Karena materi ini tidak dipelajari di dalam kelas jemaat gitu. Terima kasih Bang Alif. Ini kan tadi yang saya tanya ya, bukan berarti saya merebut aman Pak, aman. Saya yang tanya dan saya sudah menerima apa yang dijelaskan Bang Alif. Jadi sudah tidak ada perdebatan fix bahwa orang zaman dulu memang itu hal seperti itu wajar ya Bang ya. Seperti Maria dinikahi oleh kakek 95 tahun. Tapi kira-kira Bunda Maria itu usia berapa ya dinikahi Pak Yusuf?
Oke, saya cukup sampai Kisaran 12. Nah, aku mau nanya sama dia, Ustadz. Aku mau nanya balik. Kira-kira Bunda Maria itu usia berapa yang dikawini Pak Yusuf? Pak Yusuf siapa ini? Ya suaminya Maria lah. Oke, itu loh dari penjelasan Bang Arif saya sudah tahu. Ternyata memang orang zaman dulu itu nilai moralnya beda dengan orang zaman sekarang ya. Bukan moral Bang, bukan moral, aturan. Oh iya, Aturan berlaku saat aturannya itu. beda. Moral Jadi moral mungkin- mereka tetap baik loh. Jangan menyalahkan moralnya Pak Yusuf. Oke, sorry. Oke, betul. Moral Terima kasih, Bunda terima kasih. Maria itu sama moral Pak Yusuf janganlah disalahin moralnya. Oke, betul. Terima kasih koreksinya. Jadi memang apa yang wajar di zaman dahulu ya, ada beberapa hal yang tidak wajar di zaman sekarang. Oleh sebab itu ya kita sebagai manusia yang berakal pasti akan tidak langsung semua apa yang diajarkan dan dipantaskan zaman dulu akan dilakukan Maksudnya gini loh, di Bang zaman Nasi sekarang. Padang. Iya Bang. Maksudnya usaha Alif itu, kalau Anda nanti bertanya begini, siap-siapkan juga jawaban ditanya balik. Iya, Kan saya gitu. tahu Bang. Memang ternyata Kristen juga begitu kan, ada raja Kristen bahkan. Saya tidak membantah. Nah ini Bang, karena ternyata memang ini katanya Tadi dulu Bang, ternyata otak merdeka ini nggak merdeka menjawab. Dia juga seperti terpenjara menjawab karena memang jawabannya nggak ada. Tapi Bukan, kalau bukan. untuk menyerang Bang Nasi peluru, Padang, ya begini Bang Nasi jadinya. Padang, Anda jangan tertipu. Baca Kejadian 24 itu kisah Ribka yang benar. Kalau Oke, terjemahannya sekarang tafsiran pertanyaan orang saya Yahudi, adalah kepada Yahudi Anda, benar berbanyak belum sesat. pertanyaannya? Bang Ota. Pertanyaannya saya adalah tahu, kepada Bang. Anda, Bang Ota, usia saya berapa tahu. Bunda Maria dan usia berapa Pak Yusuf saat mereka kawin? Usia berapa? Ya bacalah kisahnya. Masa 12 tahun nggak masuk akal itu. Bacalah Ya usia kisahnya. berapa? Kau yang jawab. Bacalah, kan Alkitab ada di situ. Ada Di online mana juga. di halaman berapa kita baca? Di Udahlah, halaman kembali ke berapa? kisah Ribka. Kalau Anda bilang 3 tahun itu nggak masuk akal. Kejadian Di 24 halaman gua berapa baca. kita baca? Bang Ota, Ya, Bang jangan lari Ota, topik. mohon maaf. Masa Bunda Maria dibahas umur 12 tahun? Nggak penting. Iya di usia berapa kalau Mana ada yang begitu percaya ya? Maria 12 tahun? Ada data. Tahu itu nggak bisa Bang menjawab. Ota, mereka Kalau punya begitu usia dalil, berapa, Bang. jawab. Perlu berdebat untuk masalah dalil, Bang. Itu Ya dulu Bang, Saya jangan hanya dibela itu sampaikan orang di sini, Bang. 6 tahun Bang. Kiai Aisyah nikah nggak usia masalah. berapa? Itu hak kalian. Usia Ya, berapa betul. lu jawab dong? Sekali-kali lu menjawab. Usia Nggak tahu, berapa? aku kan bukan petugas capil di sana. Gimana ya kawan Di? Ya Aku berarti bukan kau nggak punya capil waktu data. itu. Nggak punya data. Bacalah di situ. Tolong Bang, nanti malah Nah, cing. Nggak apa-apa orang babi ngepet dikasih naik kayak begini, giliran bertanya dijelasin nggak ngerti, menyerang, membabi buta, giliran ditanya balik bacalah, emang duk capil. Kamu itu nggak punya apa-apa diskusi, makanya kau omelin lah orang tuamu, kasih tahu ibumu kenapa kau lahirkan saya kayak babi, blow on gitu loh. Ya, udah Bang. balik ke ibumu, tanya ibumu kenapa dia sama melahirkan belajar. kau sebodoh ini gitu. Bang. Ya. Oke, lanjut Ustaz. Sorry Ustaz. Sudah Bang, jangan gitu Bang, santai aja Bang. Kita sama belajar lah. Tapi nggak boleh modal ngerocos kayak gitu, Pak. Ya kan lah, saling sabar saja Bang. Kita cari ilmu bukan cari musuh. Saya di sini juga mulai nyaman seperti teman ngobrol seperti itu dan dapat banyak ilmu. Ya kalau Ustadz Alif itu orangnya memang nggak mau menyerang kayak gua. Kalau gua hajar balik gitu loh. Ya, saya sempat Sesuai kemarin kemauan ngobrol. dia kan gitu. Ya. Apalagi satu hal lagi nih Pak. Ini nih yang paling penting nih, yang harus diketahui orang Kristen nih. Boleh nggak Pak Yusuf mengawini Bunda Maria dalam keadaan hamil, Pak? Boleh atau tidak tuh? Harusnya nggak Bu. Sebentar ya. Kalau di sekarang ya nggak boleh lah. Dulu Mama. tradisi Judaism nggak boleh, Pak. Tidak ya makanya Sampai Bang. sekarang, dari dulu sampai sekarang, Pak, berlaku Oh, tradisi sama ya. Judaism nggak boleh. Oke, iya. Artinya apa? Data yang ada yang berbahasa Yunani itu dipertanyakan ini akurat apa enggak. Ini cenderung menista sebenarnya. Oke. Itu Ustaz Alif, lanjut Ustaz. Sorry Ustaz. Silakan. Maksudnya gimana Bang? Yang tadi ditanyakan bahwa Ya, kalau begitu dari mana penulis tahu di Perjanjian Baru
Bunda Maria dikawini Pak Yusuf dalam keadaan hamil. Ya itu kan diceritakan dalam kitab Injil itu, Bang. Jadi Cerita di mana itu? dikandung oleh Roh Kudus berarti tidak ada intervensi dari laki-laki